Salam sejahtera buat kita. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Kepemri yang saya kasihi. Kita mencanangkan bulan Juni dan Juli adalah bulan keluarga. Hal ini penting buat kita karena gereja adalah keluarga dan kita membangun kehidupan jemaat sebagai satu keluarga Allah. Karena itu kami hamba-hamba Tuhan di dalam bulan keluarga ini akan menyampaikan renungan-renungan mengenai keluarga. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat, kekuatan, semangat buat kita untuk kita membangun keluarga kita di dalam kesatuan tubuh Kristus. Tema hari ini adalah suami istri adalah gambar Allah. Saya akan mengambil bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28 berbunyi demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara-saudara, sejak mula penciptaan, khususnya penciptaan manusia, Allah telah memiliki gagasan bahwa Dia akan senantiasa hadir di dalam keluarga. Sehingga manusia pertama, Adam dan Hawa, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mereka diciptakan, dirancang Allah sebagai suami istri yang menghadirkan Allah melalui kehadiran mereka di dalam rumah tangga dan khususnya untuk mandat pendidikan anak. Mengapa ini penting? Karena Allah ingin keluarga-keluarga orang yang beriman, bukan saja orang tuanya yang beriman, tetapi seluruh keturunan-keturunannya pun adalah keluarga yang beriman. Sehingga dengan kehadiran suami istri sebagai gambar Allah, itu menyatakan kepada kita bahwa peran untuk mengajar anak, peran untuk memberikan teladan kasih, kesabaran, itu adalah peran suami istri, papa dan mama di rumah. Dan Allah adalah roh, Allah tidak kelihatan, tapi Allah itu nyata kelihatan di dalam keluarga, yaitu dengan kehadiran papa dan mama. Sebagai gambar Allah di dalam keluarga, maka Allah memberikan kuasa pada mereka untuk menciptakan manusia-manusia, yaitu keturunan, melalui hubungan suami istri. Ini adalah suatu pekerjaan Allah melalui suami istri. Yang kedua, mereka juga menjadi mitra Allah di dalam pekerjaan, sehingga mereka ditempatkan Allah di Taman Eden itu bekerja bagi Tuhan sebagai ekspresi mereka terhadap Allah yang selalu bekerja, dan Allah meskipun menyediakan segalanya, tapi mereka harus bekerja karena Allah tetap bekerja. Yang ketiga, mereka adalah suami istri yang sepadan. Mereka disatukan menjadi satu daging, dan di sanalah mereka akan menikmati kesatuan itu di dalam kasih Allah sebagai suami istri, dan kesatuan inilah melahirkan satu lembaga, yaitu pernikahan. Lembaga yang kudus. Jadi di dalam Kejadian pasal 1 dan 2 berbicara keluarga yang kudus, keluarga yang belum berdosa. Inilah panggilan suami istri sebagai gambar Allah di dalam rumah tangga. Anak bisa merasakan Allah hadir. Allah bisa merasakan, anak-anak bisa merasakan kasih Allah
melalui suami istri. Anak-anak bisa merasakan kuasa, semangat yang diberikan oleh Allah melalui suami istri. Karena itu sebagai gambar Allah dalam keluarga, kita sebagai manusia yang hari ini sebagai suami yang dipulihkan karena kasih Kristus. Maka di dalam Roma pasal 8 ayat 29, sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, serupa dengan Kristus. Mengapa ini dikatakan kembali dalam perjanjian baru? Karena gambar Allah yang semula diciptakan oleh Allah telah rusak karena dosa. Dan manusia tidak lagi mencerminkan atau menggambarkan Allah. Khususnya suami istri tidak lagi menggambarkan Allah di dalam keluarga. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Yang ada adalah sifat-sifat yang berdosa. Yang ada adalah satu kelicikan, kebohongan, dan banyak lagi kelemahan-kelemahan dan dosa yang dialami oleh suami istri. Allah merencanakan pemulihan ini, dan pemulihan itu dinubuatkan oleh Meleaki pasal 4 ayat 6, bahwa Nabi atau Elia yang akan datang, yang akan memulihkan hubungan ayah dan anaknya. Dan nubuatan ini digenapi di dalam Yesus Kristus. Suami istri yang membangun hidupnya sebagai suami dan istri yang diciptakan baru, yang diciptakan menjadi gambar Allah di dalam rumah bagi anak-anak. Sehingga hari ini panggilan kita adalah menghadirkan Allah, menghadirkan gambar Kristus di dalam keluarga, supaya anak-anak boleh melihat, merasakan, mendapatkan sentuhan dari Yesus melalui suami istri. Karena itu suami istri, biarlah semakin membangun diri di dalam hubungan dengan Kristus. Kiranya dengan minggu keluarga ini mengingatkan kita bahwa pengetahuan anak terhadap Allah, iman anak terhadap Allah, kesetiaan tentang kasih anak kepada Allah sangat ditentukan bagaimana papa mamanya menjadi gambar Kristus. Tentu ini satu pekerjaan yang mulia dan harus kita lakukan. Selagi anak-anak kita masih kecil, marilah kita menghadirkan Kristus dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita bagi anak-anak kita. Sehingga kesempatan emas dapat kita isi dengan benar. Dan anak-anak kita boleh sungguh-sungguh bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah dan mengasihi Allah. Itulah satu kebutuhan yang sangat esensial, yang sangat hakiki bagi anak-anak kita dan masa depan mereka. Selamat membangun rumah tangga, membangun hubungan, dan tugas kita sebagai gambar Allah dalam keluarga. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kesempatan pada siang hari ini untuk kami merenungkan firman Tuhan, bahwa sejak awal penciptaan manusia, Allah telah memiliki rancangan, punya kerinduan bahwa Engkau hadir dalam keluarga melalui suami istri sebagai gambar-Mu. Sehingga Engkau bukan Allah yang tidak dipahami, Allah yang jauh, tapi Allah yang hadir di dalam keluarga, Allah yang menyapa, Allah yang memberkati dan mengasihi keluarga. Terpuji nama Tuhan, berkatilah seluruh keluarga jemaat GPMP Kelapa Gading, baik suami istri, anak-anak, cucu menantu, dan keluarga besar mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.